Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa Tadris IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai praktikum yang kedua, di mana pada praktikum yang kedua ini merupakan lanjutan dari soal praktikum pertama beberapa pekan yang lalu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan cara mengisi aplikasi pada praktikum yang kedua. Yang pertama, teman-teman menyiapkan soal latihan praktikum yang kedua, kemudian aplikasinya. Oke. Baik, untuk soal saya jelaskan dulu. Pada latihan praktikum yang kedua ini adalah instruksinya mengerjakan mulai dari jurnal penyesuaian sampai laporan keuangan. Adapun untuk mengisi jurnal penyesuaian, yang dibutuhkan adalah neraca saldo, kemudian yang kedua adalah informasi tambahan terkait dengan jurnal penyesuaian. Oke, kemudian di sini ada kode akun. Kode akunnya sama dengan kode akun yang digunakan pada praktikum yang pertama, hanya saja ada tambahan beberapa akun seperti berikut. Ini kaitannya dengan yang akan digunakan dalam melakukan pencatatan pada jurnal penyesuaian nantinya. Oke, kemudian kita kembali ke aplikasi. Di sini untuk transaksi penyesuaian akan dikerjakan pada kolom jurnal penyesuaian. Nah, di sini sama caranya dengan saat kita melakukan pencatatan jurnal umum. Namun sebelumnya saya minta kepada teman-teman untuk menyesuaikan dulu kode akun ya, sesuai dengan nomor yang tertera pada soal. Di sini disesuaikan lagi tambahan-tambahannya. Kemudian untuk menu data perusahaan itu mohon diisi pada periode laporan, tanggal awal dan tanggal akhirnya. Kalau pada latihan praktikum yang pertama hanya mengisi tanggal awal, pada praktikum yang kedua ini silahkan diisi tanggal awal dan tanggal akhir, karena tanggal akhir ini akan tercantum dalam laporan keuangan. Oke, kita langsung masuk ke jurnal penyesuaian. Oke, untuk tanggalnya di sini jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir periode Januari, sehingga kita mengisinya 31 Januari 2019. Untuk uraiannya, kita baca dulu soalnya. Oke, berikut adalah transaksi tambahan yang perlu dilakukan penyesuaian. Yang pertama adalah depresiasi mesin cuci. Ya. Depresiasi mesin cuci sebagai aset tetap dilakukan dengan tarif 10% setahun. Oke, ini adalah salah satu proses penyesuaian di mana pada akhir periode ada beban penyusutan yang harus kita lakukan terhadap suatu aset tetap, karena seperti yang kita ketahui bahwa aset tetap setiap tahunnya memiliki pengurangan nilai manfaat, sehingga kalau kita lihat pada aset tetap ya, nilainya semakin tahun itu semakin menurun, sehingga setiap periode harus kita akumulasikan suatu penyusutan terhadap aset tetap tersebut. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam melakukan penyusutan aset tetap. Salah satunya adalah metode garis lurus. Nah, ini yang digunakan pada praktikum ini. Untuk metode yang lain itu akan dibahas secara lengkap pada bagiannya tersendiri, yaitu pada bagian aset tetap. Oke. Silakan dibuka lagi untuk materi jurnal penyesuaian yang sudah saya share sebelumnya ya. Di sini saya akan mempercepat untuk pengisiannya. Oke, maka jurnalnya adalah, kita isi dulu uraiannya. Di sini adalah depresiasi mesin cuci. Kemudian jurnalnya adalah, kita lihat di sini kode yang disediakan adalah, baik, di sini ada beban penyusutan mesin cuci. Ya, di sini kodenya 6170. Langsung saja kita klik di sini 6170.
muncul beban penyusutan mesin cuci. Nah, bagaimana cara mencari nilainya? Ya, seperti yang sudah saya dijelaskan di materi jurnal penyesuaian, bahwa untuk mencari nilainya adalah dengan mengkalikan 10% dengan nilai peralatan. Peralatan nilainya 2.500.000 ya. Sorry, maksud saya nilai mesin cuci. Jadi 10% dari 2.500.000 adalah 250.000. Oke, kita isi 250.000. Di sini masih tidak seimbang karena belum ada pasangannya. Kalau penyusutan dicatat di sebelah debit sebagai beban, ya, di sini pertambahan, jadi kita mengakui adanya beban penyusutan mesin cuci, maka pasangannya adalah akumulasi penyusutan. Ya, di sini ada akumulasi penyusutan mesin cuci 1620. Kita klik 1620, nilainya sama. Jadi akumulasi penyusutan mesin cuci ini adalah akun kontra, ya, yang mengurangi dari nilai mesin cuci itu sendiri. Oke, seperti ini untuk jurnal penyesuaian yang pertama. Kemudian untuk jurnal penyesuaian yang kedua, ya, tanggalnya sama karena dilakukan di akhir periode Januari. Kita lihat di soal, perlengkapan yang masih tersisa seharusnya 75.000. Oke, seharusnya 75.000. Nah, di sini ada perbedaan. Ya, kalau di neraca saldo kita lihat adalah 300.000 perlengkapannya. Maka kita harus mencari berapa sebenarnya nilai perlengkapan yang sudah terpakai. Oke, berapa yang sudah terpakai? Caranya adalah mencari selisih antara perlengkapan yang ada di neraca saldo dengan perlengkapan dari informasi penyesuaian. Perlengkapan pada informasi penyesuaian sebesar 75.000 ini adalah hasil dari stock of name perusahaan untuk akun perlengkapan. Jadi pada saat dilihat di gudang nilainya 75.000, tapi di neraca saldo 300.000. Berarti ada nilai pemakaian perlengkapan yang harus disesuaikan. Caranya adalah mencari selisihnya. Jadi selisih dari 300.000 dan 75.000 adalah 225.000. Sini kita isi dulu pemakaian perlengkapannya. Untuk beban pemakaian perlengkapan kita lihat. Oke, di sini ada beban perlengkapan, ya, bisa beban pemakaian perlengkapan, bisa juga beban perlengkapan, tergantung dari perusahaan mau menggunakan yang mana. Kebetulan di sini beban perlengkapan. Oke, jadi 6160. 6160 kita isi di sini 6160. Beban perlengkapannya tadi selisih, ya, antara 300.000 dengan 75.000, yaitu 225.000. Oke, masih belum seimbang karena kita harus mengurangi nilai dari pemakaian perlengkapan. Yang namanya pemakaian perlengkapan berarti perlengkapannya sudah digunakan, sehingga yang dicatat di sebelah kredit adalah akun perlengkapan. Oke, perlengkapan kemarin 1330, kita isi di sini 1330 senilai 225.000. Nah, ini adalah untuk mengisi jurnal penyesuaian. Oke, di sini JP, ya, karena jurnal penyesuaian. Oke. Nah, kalau tadi untuk depresiasi mesin cuci atau penyusutan itu digunakan akun kontranya adalah akumulasi penyusutan mesin cuci. Ini sebagai akun yang menampung untuk pengurangan nilai dari mesin cucinya. Nah, kalau untuk perlengkapan ini langsung dikreditkan pada perlengkapannya, ya, karena sudah terpakai sebesar 225.000 seharusnya. Oke, ini model pencatatan jurnal penyesuaiannya. Kemudian dari jurnal penyesuaian kita beranjak ke neraca saldo. Nah, di sini masih kosong, ya, karena memang diharapkan kita yang mengisi untuk jurnal penyesuaiannya. Tinggal diisi di nomor akunnya saja. Oke, caranya kita lihat
kembali ke jurnal penyesuaian. Di sini ada akun-akun yang diisi. Yang pertama ada beban penyusutan mesin cuci, kita isi 6170. Oke, langsung ketik saja 6170. Oke, di sini ada beban penyusutan mesin cuci. Dilihat lagi di jurnal penyesuaian, di sebelah debit 250.000, maka isilah di jurnal penyesuaian di sini 250.000. Oke. Di sini masih tidak seimbang karena belum kita catat pasangannya. Pasangannya adalah akumulasi penyusutan mesin cuci 1620. Kita isi di bawahnya 1620. Akumulasi penyusutan 250.000. Oke. Kemudian untuk yang kedua yaitu pemakaian perlengkapan, di sini ada beban perlengkapan 6160. Kita isi di sini 6160. Beban perlengkapan senilai 225.000 pada sisi debitnya. Belum seimbang karena kita belum mengisi sebelah kreditnya. Kita lihat di sini sebelah kredit adalah perlengkapan 1330. Nah, untuk akun perlengkapan ini sebelumnya kan sudah ada di kolom nama akun karena sudah dicatatkan pada latihan yang pertama. Jadi teman-teman tinggal mengisi saja di bagian jurnal penyesuaiannya. Tadi 225.000 ya, sehingga di sini kita catat sebelah kredit 225.000. Oke, otomatis di sini di neraca saldo setelah penyesuaian kita lihat ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi perbedaannya tampak di sini adalah pada bagian ini perlengkapan harusnya 75.000. Jadi sesuai dengan soal yang tadi ya, perlengkapan yang masih tersisa seharusnya 75.000. Jadi sudah disesuaikan karena neraca saldonya sekarang sudah menunjukkan nilai perlengkapan 75.000. Oke, kemudian ada perbedaan lagi di sisi biaya-biaya yang dikeluarkan. Oke, biaya-biaya yang dikeluarkan. Di sini ada beban penyusutan mesin cuci, kemudian ada akumulasi penyusutan mesin cuci, dan ada beban perlengkapan. Oke, selanjutnya kita mengisi laporan laba rugi. Oke, laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini sudah ada nih unsur-unsur yang akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi seperti pendapatan, kemudian ada biaya-biaya. Nah, di neraca lajur kita dapat melihat informasi laba rugi ini sebagai acuan dalam mengisi laporan keuangan. Coba kita klik di laporan keuangan. Nah, di bagian laporan keuangan kita klik laba rugi karena pada dasarnya dalam menyusun suatu laporan keuangan kita harus menyusun laporan laba ruginya dulu yang pertama. Oke, kita klik laporan laba rugi. Nah, di sini teman-teman tinggal mengisi bagian kode akunnya saja. Sekali lagi silakan hanya mengisi kode akun. Karena untuk kolom nama akun, kemudian debit, kredit, dan saldonya itu akan terisi secara otomatis. Contohnya seperti ini. Kode akun, apa saja yang termasuk ke dalam unsur pendapatan? Teman-teman lihat di neraca saldo penyesuaian. Oke, di neraca lajur maksud saya. Nah, dilihat di bagian laba rugi, ini nilai pendapatan penatu adalah 665.000. Baik, berarti yang masuk ke dalam laporan laba rugi adalah nilai dari pendapatan. Oke, di pendapatan berapa? 4.100 ya. Kita tinggal klik 4.100. Oke, akan muncul pendapatan penatu di sebelah kredit senilai 665.000. Kita lihat di sini sudah sama ya, pendapatan penatu 665.000. Kemudian ada lagi pendapatan yang lain? Tidak ada. Maka kita beranjak ke unsur bebannya. Oke, untuk unsur beban di sini sama caranya, tinggal diisi atau diklik
nomor-nomor akun yang sesuai dengan yang ada di neraca lajur. Kita lihat nih laba ruginya di sini ada beban apa saja. Yang pertama ada beban gaji, kemudian ada beban sewa, ada beban iklan, beban penyusutan, dan beban perlengkapan. Nah, dalam mengisi laporan laba rugi itu kita melihat atau mencantumkan beban-beban ini sesuai dengan urut-urutan nomor kode akun. Kalau di dalam neraca lajur boleh tidak berurutan seperti ini karena memang berdasarkan kronologis kita mengerjakannya. Tapi kalau di laporan keuangan kita harus mengerjakan sesuai dengan urutan nomor akunnya. Artinya kita lihat di kelompok beban yang ini, maka kelompok beban ini yang pertama perlu dicatat adalah nomor akun 6100. Oke, kita isi di laporan laba ruginya adalah 6100. Oke, beban gaji karyawan. Kemudian kita lihat lagi ada 6130. Oke, 6130. 6130 beban sewa. Kemudian kita lihat lagi ada 6160 beban perlengkapan ya, 6160. Oke, kemudian ada 6170. Oke, kemudian yang terakhir adalah 6190. 6190 20.000, sehingga di sini sudah tercatat secara otomatis bahwa untuk pendapatan 665.000, kemudian total pengeluaran atau biaya adalah 660.000, sehingga laba yang dihasilkan adalah 5.000. Laba karena pendapatan lebih besar dibanding total pengeluaran, sehingga untuk laba rugi bersih dalam transaksi ini yaitu senilai Rp5.000. Nah, agar terjadi keseimbangan di dalam neraca lajur, kita biasanya mengisi untuk nilai laba ruginya ya. Di sini kan masih sisi kreditnya 665.000, sementara di sisi debitnya ini senilai 660.000. Jadi ada selisih 5.000. Sehingga perlu kita masukkan di neraca lajur ini kolom terakhir, baris terakhir, yaitu untuk akun laba rugi. Jadi laba rugi yang ada di dalam laporan ya, laporan yang tadi ini nilainya 5.000. Ini kita masukkan ke neraca lajur ya, kita masukkan ke neraca lajur di sini untuk akun laba rugi yang ini 8.300. Oke, 8.300 laba rugi kita isi karena laba rugi tadi di sini selisihnya ada 5.000, di mana di debit ya yang merupakan kurang dari kreditnya, jadi 5.000-nya kita isi di sini. Oke, nah 5.000 di sini otomatis akan seimbang antara debit dan kreditnya. Di sini lalu muncul tidak seimbang. Nah, kenapa tidak seimbang? Karena kita belum menyusun laporan keuangan untuk laporan posisi keuangannya atau neracanya. Oke, diabaikan saja dulu ini. Yang penting kita sudah mengisi laporan laba rugi. Oke, untuk laporan laba rugi seperti ini diisi di halaman format ya. Tadi saya lupa menyampaikan, diisi di halaman format. Kemudian nanti kita klik halaman pencetakannya. Nah, seperti ini halaman pencetakannya. Jadi ini adalah model laporan keuangan yang akan di-print ya, biasanya, atau akan dilaporkan dalam suatu perusahaan seperti ini. Jadi ada pendapatan, kemudian total pendapatannya apa saja, kemudian ada pengeluaran dan total pengeluarannya apa saja. Oke, sekarang kita langsung beralih ke laporan perubahan modal.
ya, di mana laba atau selisih antara pendapatan dan biaya senilai 5.000 ini akan digunakan untuk perubahan modal, ya. Jadi ada akun pada bagian laporan perubahan modal. Oke, di sini kita isi, diklik perubahan modal, kemudian modal di awal tahun fiskal. Seperti yang kita ketahui bahwa di awal tahun fiskal untuk modal Nyonya Lucy itu masih belum ada, ya. Jadi ini aplikasi ini dia menghitung mulai dari saldo awalnya, karena kita tidak mengisi saldo awal di kolom kode akun pada waktu sebelumnya, jadi ini dikosongkan saja untuk modal Nyonya Lucy-nya, ya. Kita lihat untuk nomor akun di sini 3.100 untuk modal Nyonya Lucy, kita isi 3.100, ya. Ini dikosongkan saja. Ya, kalau untuk perubahan modal ini kita mengisi manual angkanya, jadi dikosongkan saja. Kemudian untuk penambahan modal, nah di sini kita isi lagi 3.100. Oke, di sini langsung terisi 2 juta karena ini membaca pada transaksi jurnal umum yang kita catatkan di awal-awal transaksi, ya. Jadi di pencatatan jurnal umum ini, nah di sini ada setoran modal 2 juta. Inilah yang terbaca di laporan keuangan untuk perubahan modal ini. Jadi 2 jutanya terbaca di sana. Oke. Kemudian ada apa lagi yang menjadi penambahan modal? Ada yang namanya tadi, nah ini dia, laba ruginya. Sehingga laba rugi ini kalau dalam perubahan modal itu jelas menambah modal, kalau rugi mengurangi modal. Sehingga pada perubahan modal di sini perlu kita isi senilai laba ruginya, yaitu ini tidak bisa diisi, ya. Laba ruginya 5.000 di sini sudah terisi otomatis, sehingga karena ini sudah membaca di laporan keuangan laba rugi, jadi sudah link untuk laporan laba ruginya terisi otomatis 5.000. Nah, untuk pengurangan modal, di sini apa saja yang menjadi pengurangan modal? Kita lihat di transaksi ada yang namanya prive. Oke, prive itu 3.400 kodenya, kita isi 3.400. Maka akan muncul 70.000. Nah, laporan perubahan modal ini, ya, kita lihat di halaman pencetakannya, silahkan diklik. Nah, akan terbaca seperti ini. Jadi modal di awal tahun fiskal 0, ya, karena kita tidak mengisi nilai atau saldo awal di kode akun pada saat pengisian modal, karena asumsinya adalah memang belum ada modal di periode sebelumnya. Ini adalah pendirian usaha baru. Kemudian total modal awalnya kosong. Kemudian di sini ada penambahan modal, yaitu modal Nyonya Lucy yang disetorkan pada tanggal 1 Januari, ya. Nih, di sini ada 1 Januari. Nah, ini terbaca dia di laporan keuangan perubahan modal. Oke. Senilai 2 juta. Kemudian ada laba 5.000. Ini hasil dari penyusunan laporan laba rugi. Kemudian ada pengurangan modal prive, yaitu 70.000, sehingga untuk modal akhirnya adalah 1.935.000. Oke, ini adalah modal akhir di tahun fiskal. Nah, modal akhir di tahun fiskal inilah yang akan digunakan nanti pada neraca akhir. Oke, kita langsung ke laporan neraca akhir. Oke, saya hapus dulu.
Oke. Nah, di sini teman-teman kita isi. Bagaimana kita tahu apa saja yang diisi di neraca? Kita buka neraca lajur. Nah, di bagian kolom neraca. Oke, di bagian kolom neraca. Di sini masih tidak seimbang ya, karena memang belum kita sesuaikan untuk pengisiannya, belum dimasukkan unsur-unsur yang sudah disesuaikan tadi. Nah, yang pertama kita isi adalah kalau dalam neraca itu kita harus melihat urut-urutannya. Misalnya yang pertama adalah aktiva, kemudian aktivanya terbagi aktiva lancar dan aktiva tetap. Oke, kita isi yang pertama, aktiva lancarnya adalah kas 1120, sehingga kita isi di sini untuk neracanya adalah 1120, 7.390.000. Kemudian untuk yang kedua adalah 1250 piutang usaha. Oke, kita isi 1250. Kemudian ada 1330 perlengkapan. 1330 perlengkapan. Kemudian ada asuransi dibayar di muka 1410. 1410 asuransi dibayar di muka. Kemudian ada mesin cuci 1520. Oke. Kita kembali ke laporan keuangan. Untuk aktiva lancar cukup sampai di sini ya, karena mesin cuci sudah masuk ke dalam kelompok aset tetap. Jadi mesin cuci kita isi di sini. Oke, untuk mesin cuci tadi 1520. Kita isi 1520. Nah, jangan lupa untuk mengisi akumulasinya. Tadi di sini kita isi ada akumulasi penyusutan mesin cuci 250.000. Ini belum tercatat ya, belum tercatat ke dalam laporan keuangan neraca, sehingga harus kita masukkan ya, senilai 250.000 di sebelah kredit. Oke, 1620. Sini 1620. Nah, ini otomatis mengurangi nilai dari peralatan mesin cuci pada periode ini. Oke, sehingga untuk aset atau aktiva baik lancar maupun aset tetap, nilai akhirnya adalah 3.855.000. Nah, nilai ini harus sama dengan nilai yang ada pada total pasiva. Kita isi sekarang total pasivanya untuk utang lancar. Ya, kita lihat mulai dari utang usaha 2110 kan maksudnya. Oke, di sini kita isi 2110 320.000. Kemudian apalagi di sini ada 2120 untuk pendapatan diterima di muka dan 2.700 untuk utang wesel ya. Hanya 3 ini ya untuk kelompok utangnya. Oke, 2120 dan 2.700. Kita isi di sini 2120 dan 2.700. Oke, untuk utang wesel 1.500. 1.500.000 maksud saya. Oke, di sini sudah kita isi untuk utang lancar ya. Utang jangka panjangnya tidak ada ya, karena memang untuk ketiga utang ini dia dalam waktu jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Oke. Kemudian untuk modal ya, modalnya di sini 3.100. Modalnya Nyalusi. Yang kita gunakan di sini adalah modal akhirnya yang ada di laporan perubahan modal. Kita lihat di sini yaitu 1.935.000. Berarti kita isi di neraca modalnya Nyalusi ini secara manual saja 1.935.000.
Oke, sehingga total pasifanya adalah 3.855.000. Sudah seimbang antara aktiva dan pasiva. Kita lihat di halaman pencetakan. Oke, di sini antara total aktiva dan total pasiva nilainya adalah sudah seimbang, yaitu 3.885.000. Oke. Baik, seperti itu cara mengerjakannya. Kemudian di neraca saldo ini supaya tidak mengganggu pandangan ya, karena di sini ada tidak seimbang. Nah, kita isi di neraca lajur. Kalau tadi 5.000 yang menjadi selisih di sini ya, 5.000 laba ruginya ini, di neraca berarti kita juga harus isi sebesar 5.000 di sebelah kredit, karena yang membuat dia tidak seimbang adalah karena adanya akun laba rugi yang belum dimasukkan pada posisi ini ya. Oke, seperti itu hasil akhir dari penggunaan aplikasi ini adalah teman-teman melakukan penyusunan laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal seperti ini, dan yang terakhir adalah laporan neraca. Oke, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipelajari dan diaplikasikan ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.